Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terhadap tanah air dan bangsa. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Adab terhadap orang tua, adab terhadap guru, serta kederajatan dan martabat sekolah. 3. Belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan bangsa. 4. Berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan. 5. Menjadi warga masyarakat yang baik dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7 sampai kelas 9 siswa-siswi yang sekitar Buaya. Alhamdulillah pada pagi yang cukup cerah ini kita dapat melaksanakan rutinitas kita di hari Senin, yaitu pelaksanaan upacara bendera. Mudah-mudahan dari Senin ke Senin itu pelaksanaannya lebih baik, bisa lebih ditingkatkan, para petugasnya lebih siap, para pesertanya juga setia mengikuti upacara ini sampai dengan selesai, karena ada beberapa hal yang perlu kami koreksi. Yang pertama, untuk penghormatan pada bendera, baik petugas ataupun peserta tidak usah menengadahkan wajah ke benderanya, nggak usah, kita lurus saja. Kalau merasa ragu silakan tanyakan ke pembina pramuka, lurus saja kitanya, nggak usah melihat. Apalagi ada komando tarik tepi, udah biarkan, sebab nanti juga itu akan mengikuti perasaannya. Jadi dilatih dari subhannya. Terus petugasnya mohon kelas 7 sudah bisa dilibatkan, dicobi dilatih ulang. Jadi rutinitas petugasnya per tahun cuma ini, bisa dibuat 3 kelompok. Perasaan Bapak sudah mengingatkan, ada kelompok kelas 9, ada kelompok kelas 8, ada kelompok kelas 7, biar nanti tidak seperti Subhan sekarang ditinggalkan oleh kakak kelasnya limbung gitu. Tapi alhamdulillah grup Subhan ini dikala siswa yang lain libur, dia tetap berlatih untuk menghadapi kemarin Maksama, PPTB, dan upacara-upacara lainnya. Jadi mohon upacara ini bukan hanya rutinitas biasa, tapi bisa meningkatkan kedisiplinan kita dalam melaksanakan upacara bendera. Itu yang pertama. Yang kedua, ada informasi tentang perubahan waktu selama KBM yang insya Allah nanti siang diberikan ke tiap kelas kepada Bapak Ibu Guru melihat hasil evaluasi 2 pekan ke depan, 2 pekan ke belakang. Kemarin ada surat marut, sholat duha, terus senam secara jasmani, tidak tahu aturan mainnya. Mudah-mudahan sekarang Bapak Ibu Guru dapat menyimak beserta siswa-siswi kelas 7, kelas 8. Pertama, untuk sholat duha itu dimulai dari jam 6.30 sampai jam 7.25. Ulangi, untuk sholat duha itu dari jam 6.30 sampai jam 7.25. Mudah-mudahan petugas sholat duha tidak melewati waktu tersebut. Minimal, maksimalnya jam 7.20 sudah beres. Ini keluhan dari Bapak Ibu guru yang mengajar di jam pertama, lebet jam 7, tapi sholat duha setengah 8 baru mulai, termasuk Bapak sendiri pernah merasakan di sekian 1 kalau nggak salah. Jadi Bapak ulang, untuk sholat duha jam 6.30 sampai jam 7.20. Jadi jam 7.20 sudah tidak ada kegiatan. Mudah-mudahan waktu itu bukan hanya sholat duha, tapi juga tadarus seperti yang pernah dilakukan
oleh Pak Ahmad dan kawan-kawan. Kami salut pada Pak Ahmad di mana untuk mengumpulkan jemaah sebelum sholat itu ada pengajian dulu, ada ceramah dulu. Mudah-mudahan pembimbing yang lain mengikutinya. Jadi pas sholat duha itu sudah lengkap. Anak kobong, tolong jam 7 itu sudah ada di sini. Bukan berangkat dari rumah, berangkat dari kamar kobong. Jadi semua bisa melaksanakan sholat duha ini. Yang kedua, upacara bendera. Tadi Bapak masuk ke lapangan itu sudah sesuai 7.25 sampai jam 8. Karena kadang-kadang upacara kita juga molor, telat, karena di jam pertama atau jam ke-0 di sholat duha kita telat. Sekarang sudah dilonggarkan waktunya. Ini akan berlaku sampai dengan akhir tahun pelajaran 2025-2026. Nanti kalau ada hal-hal yang mesti disampaikan atau keliru akan dirubah secepatnya. Untuk kegiatan ekskul mohon dipahami oleh para pembimbing dan siswa. Kemarin sudah diuji coba di 1 pekan kemarin, alhamdulillah sudah bisa berjalan. Untuk ekskul BTQ kelas 9 itu waktunya jam 13.30 sampai 14.30, Senin, Selasa, dan Rabu. Ini kesiapan dari Bapak Ibu gurunya. Untuk kelas 9. Untuk kelas 8 putra, Pak Ahmad kalau tidak salah pembimbingnya, itu Rabu, Kamis, dan Jumat. Otomatis karena ada hari Jumat, laki-laki yang di luar kobor sholat Jumatnya di sini gabung bersama kami di masjid. Karena putra hari Jumat ada baca tulis Al-Quran. Untuk putrinya kelas 8 putri itu Senin, Selasa, dan Jumat. Bedanya dengan putra, kalau putra Rabu, Kamis, Jumat, kalau putri Senin, Selasa, Jumat. Ditempelkan ke Bapak di belakang kelasmu. Jadi tahu waktu-waktunya. Terus untuk kelas 7 putra sama dengan 7 putri. Itu waktunya Selasa, Kamis, Jumat. Artinya laki-laki siswa yang di luar kobor sholat Jumat di sini. Tapi tolong untuk sholat Jumatnya bisa mengambil posisi di belakang, sanes di sebelah kanan, misalnya parkir motor, masuk ke belakang. Nanti di sana itu suka ada Pak Ahmad Taufik, ada Bapak, ada Pak Cepi. Jadi sanes ngobrol heula di pinggir. Karena kemarin informasinya ada yang ngobrol lagu sholat karena mengambil air wudhu. Sekarang tidak seperti itu. Kita menjadi jamaah yang lebih baik. Kalau bisa di dalam masjid. Kalau bisa. Kalau KPP-nya masuk. Bukan di sebelah kanan di tempat parkir motor. Masih terlihat kemarin kelas 8. Agani kalau tidak salah. Nanti dirapikan Kugani kelas 84, Putra kelas 7, kelas 8, kelas 9 masuk ke masjid untuk sholat Jumat. Lanjutkan untuk ekskul seni tari itu hari Jumat. Waktunya
jam 13.30 sampai 14.30. Tahfidz, anak yang sudah lancar mengaji, yang dipersiapkan untuk ikut lomba, biasanya dibimbing oleh Pak Ahmad juga. Waktunya jam 14.30 sampai jam 6 hari Rabu. Sudah hafal 3 juz, 5 juz, 10 juz aja catatannya di Pak Ahmad. Terus hari Sabtu senam kesegaran jasmani SKJ, waktunya jadi dari jam 6.30 sampai jam 7.25 oleh Pak Nandar. Berarti sholat duha tidak ada, sholat duha sampai hari Jumat. Terus literasi jam 11.50 sampai jam 12.25 oleh Pak Ahmad Taufik. Pramuka Putra Putri hari Sabtu setelah literasi jam 12.25 sampai jam 13.30 oleh Pak Ahmad sama Ibu Dede. Masih di ekskul terakhir Jumat Sabtu untuk bola voli dan futsal. Tolong untuk kegiatan ekskul tidak mengganggu ekskul yang lain. Jadi ekskul untuk voli dan futsal itu di hari Sabtu, tidak ada hari lain karena ada ekskul yang lain. Kami ayah pembinanya dicarios ku bapak ini. Katanya bentrok je beteki. Ekskul bola voli dan futsal itu Jumat dan Sabtu. Waktunya jam 14.00 sampai jam 16.00 sore, karena ini mah ekskul anu melakukan fisik. Istirahat ini yang seringkali kita langgar, baik oleh kami dewan guru ataupun kalian. Kita kebagian MBG makan bergizi gratis, tapi di MTS PPS Sukamiskin belum menemukan mendekati kesasarannya. Karena ada MBG itu diharapkan kalian tidak jajan di luar, tapi fakta yang ada setelah MBG kalian istirahat. MBG 30 menit, istirahat 30 menit. Jadi 1 jam. Sekarang kami pangkas. MBG itu diberikan pada seluruh kelas 5 menit sebelum istirahat mulai. Istirahat sekarang karena biar makanan MBG-nya lebih enak dimakan, tidak terlalu siap. Kemarin sudah konsultasi dengan Bapak Kepala Madrasah. Sekarang diberikannya dan dimakannya di waktu istirahat. Diberikan, dimakan di waktu istirahat. Jadi istirahatnya tos yang keluar. Harapannya, alasan apa? Kami mesti beli air minum, kenapa tidak bawa dari rumah? Padahal di rapat orang tua, kebetulan Bapak mengikuti 3-3-nya rapat, diberitahukan pada orang tuamu untuk membawa minuman dari rumah. Itu waktunya jam 9.45 sampai 10.15, 30 menit. Jadi nanti pas masuk kelas kembali jam 10.15 terus mulai KBM. Dicobikan, diusahakan jadwal ini sudah tidak menggeser lagi, karena istirahat mau lebih lama ya pulang lebih lama.
tapi kenyataannya istirahat lama, pulang tetap kudu jam 1. Korupsi leletikan, bapaknya Rios di salapan hiji. Korupsi leletikan gitu. Kenapa sakit? Ulangi, istirahatnya sekarang jadi jam 9.45 sampai 10.15. 10.15 itu sudah masuk jam kelima pelajaran. Untuk yang di luar kebun, sebelum kalian melaksanakan ekskul, itu kalian melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Untuk 2 bulan ke depan jadwalnya sudah ada oleh Bapak Ibu Guru PPL berjamaah diharapkannya. Waktunya jam 13.00 jam 1 siang sampai 13.30 waktunya. Dan kalau tidak salah mulai hari ini Bapak Ibu Guru PPL itu sudah mulai tampil di kelas. Mudah-mudahan sudah diberikan materinya oleh Bapak Ibu Guru PAMO. Mata pelajaran yang di PPL kan itu pelajaran Quran hadis dan akidah akhlak. Itu informasi penting yang mesti kami sampaikan. Insya Allah nanti siang jadwalnya akan diberikan pada Bapak Ibu Guru serta siswa-siswi kelas 7, 8, dan 9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat suaranya, kompak. 1, 2, 3. Tahu membaca